Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gue, Giovanni Tobia, dan kali ini kita kedatangan Honda Scoopy FI 110cc yang 2021. Ini yang tipe stylish dan yang stylish red warnanya ya. Oke, kita lihat dari depan. Ini lampunya udah full LED, tapi desainnya masih full bohlam. Kalau desainnya sendiri sih masih nggak jauh beda sama Scoopy Prestige Stylish dan juga Scoopy Fashion yang model-model sebelumnya. Jadi LED DRL-nya ada running light-nya di sebelah pinggirnya. Jadi dia dikelilingin oleh daytime running light dengan LED projector di tengah. Dan ini LED-nya bener-bener terang banget kalau malam. Biasanya kalau gua ketemu Scoopy di malam hari itu sinarnya tuh bener-bener ke atas. Jadi terangnya bukan main ya. Dan di sini sekarang ditambahin detail, ada logo Scoopy-nya atau tulisan Scoopy di bagian dalam cover mikanya. Jadi di sini ada list chrome dengan tulisan Scoopy yang menambah kesan mewah di motor ini. Terus turun ke bawah sedikit, di sini ada kayak air scoop gitu. Tapi kalau kalian tahu ini air scoop adalah klakson, biar klaksonnya nggak mendem. Makanya dikasih kayak air scoop di bagian kanan, yang sebelah kiri nggak ada. Jadi lebih kurang proporsional. Mungkin kalau dibagi kiri kanan dikasih itu lebih bagus. Tapi kayak gini aja sih sebenarnya udah bagus ya, udah cakep, udah seimbang lah ya. Lalu ada dudukan plat nomor dan juga spakbornya yang nggak terlalu retro. Kalau yang sebelumnya itu spakbornya bener-bener membulat gitu ya, kayak retro design. Kalau ini agak ke depan lancip gitu. Terus bari bannya sendiri masih pakai ring 12 dan 100/90. Bannya sendiri ini pakai IRC dan masih sama-sama lebar dengan tapak yang begitu tinggi. Lalu ini velgnya sekitar 1,5 sampai 2 inci aja. Jadi dia bener-bener bikin bannya itu ngedonat banget. Suspensinya sendiri masih teleskopik dengan ketebalan ini sekitar 30 mm-an. Ya nggak terlalu tebal, ini termasuk teleskopik yang lumayan standar atau kecil. Lalu di sebelah kirinya sendiri ini ada pengereman cakram dengan kaliper Nissin yang dikasih warna matte grey. Ya pokoknya warnanya keren ya, elegan banget. Lalu kalipernya juga belum yang model waving, jadi standar, diameternya juga ya standar dengan ketebalan 3 mm. Lalu kabel remnya di sini ini kayaknya udah combi brake system. Oke, sekarang kita lihat dari instrumen speedometernya. Oke guys, jadi sekarang kita naik ke pindah bagian instrumen cluster atau speedometer dari Honda Scoopy FI 110. Nah, kalau dilihat dari kiri, di sini ada high beam, low beam dengan tombol seperti ciri khasnya Honda. Dia belum ada pass beamnya, jadi standar ya. Klaksonnya juga, ya ini ciri khas banget Honda sekarang. Dari dulu juga udah pakai kayak gini nih. Dan masih rigid karena ini motor baru. Ciri khasnya Scoopy ini stangnya memang sedikit terekspos, tapi dipenuhin sama cover dari speedometernya. Beda sama kompetitor yang stangnya benar-benar terekspos. Terus kita ke bagian kanan dulu, ada idling stop system di sini dan juga tombol electric starter sekaligus buat aktifin kalau kalian mau nyalain motor. Karena ini kan udah pakai keyless ya. Jadi kalian harus tekan sekali sampai keluar logo keyless dan juga bunyi. Lalu kalian bisa putar knob keylessnya. Gasnya enteng banget ya, walaupun pakai 2 tali. Ini 110cc, jadi gasnya harus enteng. Kalau dinyalain dari sini, speedometer sendiri sekarang combine antara analog dan digital. Tapi sebenarnya dibalik ini semua instrumennya sudah digital, cuman memang dikasih jarum biar retro desainnya tetap dapat. Karena ini kan motor desainnya retro ya. Di sini ada odometer, terus ada trip 1 doang, dan ada average consumption real time-nya sama average real time. Average consumption. Dan bensinnya di sini di paling bawah, serta ada jam digitalnya. Kalau kalian mau ganti jam digital, kalian pilih mode odometer, langsung tekan lama sampai jamnya berkedip. Nah, kalian bisa lihat ganti-ganti jamnya. Terus ini kayak gitu. Terus pencet lagi yang lama baru oke, selesai. Terus di sini speedometernya warnanya sih futuristis ya, walaupun dia jarum, tapi gue suka dengan instrumen sama vibes warnanya nih, vibesnya positif banget ya. Terus ada high beam, low beam, ada sen dengan lampu yang menyatu di atas. Terus ada eco indikator dan juga ini idling stop sistemnya kalau nyala ada di sebelah sini. Ya mungkin segitu aja isinya. Dan sini ada logo keyless, dan ini lihat di sebelah kanan ini ada buletan. Biasanya ini ada immobilizer. Jadi immobilizer itu apa ya istilahnya, kunci, walaupun kunci biasa sama kunci duplikat itu nggak bisa. Jadi dia nggak bisa pakai kunci duplikat karena ada immobilizernya. Jadi setiap kunci punya pinnya masing-masing. Ya gitulah, gue susah jelasinnya. Terus di sini ada indikator aki, kalau akinya soak atau gimana, di situ ada indikatornya. Ya, turun ke bawah sedikit, pencetannya unik ya, cuman agak gimana ya, kayak agak dalam banget pencetnya. Logo Honda di sini, lalu ke bawah lagi. Di sini ada knob keylessnya yang belum kayak PCX atau Vario kalau nggak salah. Vario kayak gini, sorry. Kalau PCX sama ADV itu ada ring lightnya yang warna biru. Jadi kalau jika malam hari kalau kita pencet itu nyala birunya tuh bener-bener mewah, dan sekaligus ngasih info ke kita posisi knobnya lagi dibuka jok atau di open atau di off.
Terus di sini ada untuk buka bagasi. Sini ada sebuah gantungan ya. Ini cara makainya ke atasin kayak gini buat masukin barang. Langsung bisa dilipat juga kalau nggak dipakai. Di sebelah kanan sendiri lacinya cukup lega sekali nih. Kuncinya dapat 2 buah sekaligus setnya untuk ngebuka kalau keylessnya mati. Ya, ini Honda ciri khasnya ada sampingan ada knob yang bisa dibuka untuk kalau keylessnya mati. Terus di sebelah kanan sendiri, sebelah kiri sorry, ini lacinya cukup lega. Ini botol 800 ml bisa masuk dengan sempurna. Lalu ada tutupnya dan bukanya tuh enak. Ya agak harus ditekan dikit. Nah, terus di sini ada power outlet yang sudah dengan USB-nya. Ini udah fix ya. Bisa dicabut nggak? Nggak bisa. Udah fix 12 volt, 1 ampere apa 2 ampere gitu. Ya sekitar 12 watt sampai 15 watt. Ya sekitar segitulah listriknya. Terus kalau di bagian atas ini udah ada smart lock-nya. Memang besar sekali pegangan smart lock-nya. Cukup bisa memudahkan, cuman lagi-lagi agak keras ya, sayang sekali. Kalau menurut gue ini agak susah dioperasikannya. Oke, sekarang sebentar. Kita lihat dulu ke bagian karpet bawahnya nih. Ini aksesoris ya. Ini kan kalau karpet wah nggak semua orang suka ya. Tapi kalau kalian suka ngomong-ngomong soal aksesoris, kalian bisa download aplikasi Daya Auto. Di sana ada katalog dari harga motornya, aksesorisnya sampai ke merchandise-nya. Dan pembelian Scoopy ini kalian bisa dapetin 1 unit helm, toolkit, ada cover plat nomor, sama tadi ada kayak jaket gitu deh. Nanti gue liatin jaketnya kayak gimana. Ini desainnya Scoopy-nya ini, kalau Scoopy sendiri sih desainnya dari dulu bener-bener motor yang prestis ya, walaupun dia cc-nya kecil. Ya ini bisa dicopot aja gitu. Harusnya sih bisa dibaut biar lebih terintegrasi. Ini ada tempat bautnya sih, biar lebih netep dan gak gampang dicolong orang. Oke, kita lihat sekarang bagasinya kayak gimana. Oke, sekarang kita lihat dari joknya. Nih, kalau dilihat dari motifnya sendiri, dia pakai 2 buah jahitan. Seakan-akan ini two tone, tapi warnanya cuma single tone, warna coklat doang. Di sini ada kayak ya jahitan-jahitan biar lebih premium ya kelihatannya. Ini jahitan-jahitan asli, bukan tempelan. Ini depan sampai samping sampai belakang. Nah, tapi kalau ngomongin soal bagasi, dia punya bagasi sekitar 15,4 liter yang dimana masih lebih kecil dari Vario ya. Vario itu 18 literan. Kalau Honda Supra Helm In itu 19,5 liter. Lagi-lagi bahas Supra Helm In ya. Itu karena bagasinya besar sekali, motor bebek. Nah, tapi kalau kita di pembelian Scoopy ini kita dapetin nih cover plat nomor. Terus ada lagi plastiknya. Sama ini nih. Yang paling penting kita dapat merchandise jaket dari Honda yang ada tulisannya One Heart. Ya nanti gue pakai lah pas di akhir video kali ya. Nah, terus di sini ada toolkitnya juga. Ini ada tas toolkitnya, sama yang pastinya adalah buku panduan, buku manual. Jadi lengkap banget ya. Makanya langsung aja check outin sekarang. Ini Honda Scoopy 110 Fi. Harganya ada di sini nih, dan simulasi kreditnya kalian bisa langsung lihat di aplikasi Daya Auto yang kalian bisa download di App Store atau di Play Store HP kalian. Ya, makanya jangan bingung-bingung kalau mau beli motor. Gimana ya? Gue punya motor bekas misalnya. Kalian langsung aja tuker tambah dengan program trade-in Honda. Jadi motor lama kalian bawa ke sini, dicek sama pihak Honda dan ditentuin harganya berapa. Langsung kalian tentuin itu motor mau buat DP atau pengen buat tambahan modal untuk ngambil motor barunya. Jadi gampang banget ya. Kapasitas tangkinya sendiri 4 literan dengan konsumsi bahan bakar 40 sampai 50 lebih kilometer per liter tergantung gasnya sih. Tapi karena ini Scoopy Fi dan 110 cc, tenaganya nggak terlalu besar ya, ada di 7 sampai 8 horsepower dengan torsi 9,4 Nm. Dia bisa menempuh jarak berapa tuh? 1 liter 40-50 ya, kira-kira jauh lah ya. Tapi kalau ngomongin soal tenaga, Scoopy ini memang nggak terlalu responsif kayak kakaknya yaitu Vario, karena cc-nya ini sama yang dipakai Honda Beat 110 Fi. Tapi dia udah punya idling stop system dan di sini belum ada hazardnya. Idling stop systemnya ini modenya hanya satu, selama 3 detik dia mati, entah itu di lampu merah atau kemacetan. Pokoknya selama 3 detik berhenti di kecepatan 0 km per jam, mesinnya akan mati dan nyala lagi kalau kalian tarik tuas gasnya. Jadi itu udah jadi standar motor sekarang lah untuk menyematkan fitur idling stop system. Kalau motor bebek sih belum ada yang pakai idling stop system ya. Apa udah ada? Kurang tahu gue, please komen di bawah ya kalau ada motor bebek yang udah pakai fitur itu. Tapi kalau dilihat dari samping, motor ini tuh bodinya memang nggak terlalu gemuk kayak cembung gitu, tapi rata. Jadi masih nyaman kalau buat boncengan atau misalnya kaki di sini ya. Itu masih bersahabat dengan kaki kalian, jadi nggak terlalu cembung banget. Terus pijakannya sendiri ini lumayan lebar ya. Jadi pijakannya mirip sama Honda PCX, tapi nggak selebar Honda PCX. Tapi desainnya udah mulai mirip-mirip ke sana lah. Jadi slidernya tuh kalau ditutup bener-bener rapih ke atas ya. Jadi nggak terlalu, kalau motor zaman dulu kan stepnya tuh
terus bikin kayak apa ya, lapisan layer yang terlalu lebar, terlalu jauh. Kalau sekarang tuh lebih rapi, lebih slim, dan ini ada scoopnya biar kayak lebih aerodinamis. Padahal kalau dibuka ya kayak gini gitu, minimalis tapi oke. Untuk sini ada tiang untuk pembatas knalpot, lalu ada pendingin udaranya. Ini belum yang radiator ya. Scoopy 110 cc, radiator nggak terlalu penting ya. Jadi untuk pendinginan udara aja udah cukup banget. Apalagi ini kompresinya nggak terlalu tinggi, jadi motornya nggak gampang panas. Covernya udah dikasih warna matte gray gini, glossy ya. Ini mengkilat cover dari knalpot Scoopy ini. Terus ada armnya, ini arm untuk knalpot. Ya jadi kalau dilihat dari samping sini kelihatan padat sih, lumayan padat. Cuma masih ada rongga di sini ya, karena ini shockbreakernya single di sebelah. Jadi rongga-rongganya masih begitu besar. Tapi untuk desainnya sendiri dari samping ini udah kelihatan retro design yang benar-benar menurut gue ini apa ya, eye catching banget gitu. Dari untuk segi anak muda yang bawa atau ini ditujukan untuk perempuan, entah siapa yang make. Ini motor cocok banget yang buat orang muda-muda. Ya, kita lihat dari lampu belakang. Guys, sekarang kalau dilihat dari belakang nih, ini beda dari yang Scoopy sebelumnya. Mungkin kalau yang desain lampu terpisah kayak gini udah pernah di generasi pertama apa kedua gitu, Scoopy yang generasi itu. Lampunya terpisah, tapi memang bentuknya yang sekarang lebih melingkar, lebih membulat gini. Dan menurut gue ini lebih keren sih daripada yang sebelumnya yang 2019 itu yang lampunya begini kayak tanda tambah gitu. Itu masih lebih keren ini. Gue lebih suka sama desain model yang terbaru ini. Terus tulisan font Scoopy-nya itu lebih jelas. Ini emblemnya di emboss ya. Jadi bener-bener emblem yang nyata. Kalau dipegang tuh berasa teksturnya. Dan tulisan Scoopy itu lebih kelihatan apa ya, bukan lebih jelas, tapi selain lebih jelas dia juga premium. Nah, yang versi Scoopy ini ada yang Scoopy Fashion, ada Stylish, ada yang Prestige, sama ada yang satu lagi apa gitu. Beda-beda di warnanya juga dan fiturnya juga. Terus di bagian belakang emang lampunya semua masih full bohlam, tapi balik lagi ini adalah motor yang dibuat secara retro design. Jadi desainnya ini menyentuh garis-garis retro atau kayak vintage gitu ya. Vintage, ngerti gak sih kayak gimana ya? Gue agak kurang bisa jelasinnya, tapi desainnya agak jadul tapi dibikin futuristis. Bingung kan? Ya pokoknya kayak gini lah. Terus di bawahnya ada hidung kecil, tapi ini rapih ya, dibikinnya lebar. Biasanya kalau motor-motor dibikin panjang atau lancip doang itu yang bikin kayak annoying gitu kan, satisfying. Beda. Kalau ini dibikin rata jadi lebih rapih. Terus ada reflektornya di bawahnya, dan sini ada untuk plat nomor. Spakbornya sendiri kata gue sih menurut gue agak mengecil ya. Kalau yang sebelumnya kayaknya besar, lebar, dan pendek. Kalau ini lebih proporsional sih. Ya ini mirip-mirip sama Genio lebih membulat. Ya beda sih. Tapi kalau dilihat dari ban belakang, ini ban belakang lebih mendonat. Masih sama-sama 12 inci juga. Masih mirip-mirip dengan yang versi sebelumnya. Jadi ciri khas Scoopy-nya masih dipertahankan banget. Heritage Scoopy dari awal. Memang yang Scoopy lama setahu gue nggak 12 inci, tapi sekarang dibikin 12 inci jadi lebih oke sih. Karena ini bodinya ground clearance-nya pendek. Terus ini dibikin 12 inci, lalu bannya tebal dan lebar. Jadi lebih proporsional dan lebih berisi. Mungkin segitu dari belakangnya. Oke guys, jadi mungkin segitu aja kesimpulannya. Kalau menurut gue nih, Honda Scoopy FI tahun 2021, menurut gue ini adalah motor yang cocok banget buat misalnya nggak cuman kaum wanita, tapi kaum pria juga masih stylish banget untuk naik Honda Scoopy ini. Karena ini motor juga desainnya itu masih lumayan eye-catching, cocok banget buat anak muda yang suka kayak apa ya, jaksel style gitu. Pakai goodie bag atau helm yang bogo, terus pakai sepatu Vans atau celana pendek, itu masih cocok banget untuk motor ini. Terus di bagian fitur-fiturnya dia udah punya idling stop system, keyless entry, dan juga outlet charger yang sebesar 12 volt ya, sekitar segitu. Jadi fiturnya udah memadai banget buat harian. Kalau kalian butuh penyimpanan, ini udah punya bagasi sebesar 15,4 liter, dimana cukup juga untuk menyimpan jas hujan, 2 set botol minum, peralatan toolkit kalian, atau mungkin helm yang mini size-nya. Kalau helm yang agak besar dia nggak muat. Terus di bagian speedometernya juga udah lumayan lengkap, ada jam digital, ada trip, average consumption real time, sama yang average bahan bakarnya. Dan ini ada smart lock sistemnya. Dan kalau nggak salah ini ada yang versi kombi brake-nya juga. Jadi fiturnya udah lumayan lengkap untuk seharga 23 jutaan, 20 segitu. Ya nanti detailnya ada di bawah sini. Kalau kalian ragu-ragu lihat harganya, kalian bisa download aplikasi Daya Auto di App Store atau Play Store HP kalian.
untuk ngecek semua harga-harga motor Honda dari spare part motornya, terus katalog dari merchandise semua ada lengkap di Daya Auto. Nah, untuk mesinnya sendiri memang tenaganya cukup ya, 7-8 horsepower, tapi dia irit bahan bakar, jadi cocok banget buat kalian yang nggak suka ngebut-ngebutan tapi jalannya tuh santai, menikmati kota, vibes-nya tuh positif ya, nggak suka ngebut-ngebutan. Jadi motor ini ditujukan untuk orang-orang yang mungkin buat kerja, buat main itu masih masuk banget lah. Ya mungkin segitu aja review kali ini Honda Scoopy FI 2021 yang stylish red. Ini ada yang stylish red sama yang stylish white, dan ada yang fashion, terus stylish, ada yang prestige juga. Yaitu banyak, bisa kalian lagi-lagi cek di Daya Auto. Jangan lupa follow juga Instagram Daya Auto, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out nih.